Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di USK Podcast pada hari ini. Kali ini saudara, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga unik, tapi penting untuk kita kulik, mengenai Aceh sebagai pusat tamadun. Tamadun sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya peradaban, kebudayaan, dan juga kemajuan yang akan dikemas dalam sebuah gagasan yang menjadikan Aceh sebagai pusat manasik haji terbesar se-Asia Tenggara. Kali ini saudara, kita sudah bersama sosok yang sangat luar biasa, Bapak, yaitu ada Bapak Fadullah SE selaku calon wakil gubernur nomor urut 2. Kali ini saudara, perkenalkan saya Rizkia Putri yang akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Aceh merupakan sebuah provinsi yang dikenal dengan sebutan Seramu Mekah ataupun Serambi Mekah, yang menjadikan Aceh ini menjadi salah satu provinsi yang sangat digemari ataupun menjadi provinsi pertimbangan dari seluruh Indonesia dikarenakan memiliki sejarah yang panjang dan kedekatannya dalam dunia Islam. Tapi kali ini saudara, akan hadir sebuah gagasan yang sangat mengguncangkan kita semua, bagaimana bahwasanya Aceh akan dijadikan sebagai pusat manasik haji terbesar se-Asia Tenggara. Kira-kira bagaimana langkah yang akan diambil dan apa dampaknya bagi kita selaku masyarakat lokal, dan bagaimana peran akademisi untuk dapat menyukseskan acara ini? Mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Tadi gimana Pak perjalanan ke sini, lancar? Alhamdulillah lancar, karena memang dari pagi saya itu berawal selalu menyapa rakyat dulu, bertemu, jalan dulu, bertemu rakyat-rakyat di bawah, rakyat kecil. Tadi baru kami ke sini. Baru menuju ke sini Pak ya, Masya Allah. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan buat hadir di OSK Podcast kita. Iya. Oke Bapak, menurut Bapak pribadi, kenapa Provinsi Aceh ini menjadi salah satu provinsi yang, bukan salah satu ya, tapi memang satu-satunya provinsi yang tepat untuk kita adakan pusat manasik haji terbesar se-Asia Tenggara? Nah, awalnya kita ini kan berangkat dari awal bahwa Aceh ini dikenal Serambi Mekah. Iya. Nah, ini kita sepakati dulu. Iya, benar, bahwa ini adalah turunan dan warisan daripada nenek moyang kita, bahwa daripada indatu kita, bahwa Aceh ini Serambi Mekah. Nah, ketika berbicara Serambi Mekah, artinya berbicara syariat Islam. Iya. Nah, kami pasangan Muzakir Manaf bersama Difat, karena adalah ini merupakan Serambi Mekah, kita harus mewujudkan gagasan kita adalah tentang syariat Islam. Nah, kami menghadirkan bahwa pusat tamadun ini sebagai tempat manasik dan juga tempat zikir yang di Asia Tenggara. Nah, bukan hanya itu, di situ pun kita akan nanti melahirkan museum, semua museum, Pak ya? Museum. Tadi juga menyampaikan bagaimana keterlibatan para akademisi dan semua pihak, para ulama. Kita juga berharap nanti ketika ini terwujud, muzakarah ulama se-Asia Tenggara bisa diadakan di sini. Amin ya Pak ya. Inilah tujuan dan niat baik kita. Insya Allah, Allah hijabahkan. Oke, baik, amin. Baik Bapak, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan, sekiranya apa fokus utama dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur dalam pembangunan manasik haji ini di se-Asia Tenggara di Aceh? Nah, ini kan berbicara tentang manasik ya. Iya. Manasik ini artinya bahwa kita belajar lebih baik lagi untuk membenarkan ketika kita menjalankan ibadah. Ya. Jangankan untuk kita berhadapan kepada Allah, biasa saja. Biasanya kita sendiri ketika pergi pesta saja, kita akan memakai
baju yang bagus, baju yang indah, mengadakan pesta aja kita bahwa harus kita cari gedung yang bagus. Benar. Apalagi ini kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingin ke Mekah beribadah dengan tenang dan berbuat yang rukun dengan yang benar. Tentunya kita perlu dulu praktek yang benar. Nah, disinilah tempatnya kita sediakan. Karena setahu saya di dunia ini belum ada khusus tempat manasik. Setahu saya di dunia ya, berbicara dunia belum ada. Nah, oleh karena itu inilah gagasan kami, karena kita Serambi Mekah, maka visi dan misi kami harus sejalan dengan warisan nenek moyang kita. Oke Bapak, ini kan rencana yang sangat besar ya Pak ya? Benar. Dimulai juga dari ide yang sangat besar juga gitu Pak ya, penuh keberanian yang besar juga untuk dapat memberikan ini dan menyeluaskan ini kepada masyarakat gitu Pak. Nah di balik ini semua kan pasti memiliki rencana strategis gitu Pak. Pasti. Nah apa yang langkah konkret yang telah diambil dan akan diambil untuk ke depan Bapak? Nah tentunya pembangunan ini kita wujudkan pasti butuh biaya. Awalnya adalah lokasi. Lahan ini kita tahu bahwa sebagian lahan di sini punya pemerintah daerah ya, punya Pemda artinya. Kemudian pasti kalau lahan nanti berkurang kita akan lakukan pembebasan lahan dan masalah pembiayaan kita punya skema bahwa kita berusaha program ini menjadi program strategis nasional. Kalau ini menjadi program strategis nasional, artinya kita terbantu dengan dana APBN dan dana bantuan lainnya dari pihak-pihak ketiga atau pihak-pihak negara luar yang mau membantu, khususnya Kerajaan Arab atau negara-negara OKI. Nah, seperti itu ya Pak ya. Berarti kan kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Iya. Nah, bagaimana implementasi digitalisasi nih Pak dalam proses pembuatan ini nanti? Kalau itu, saya rasa itu memang sudah waktunya, karena sudah zamannya sekarang, orang tidak lagi melakukan manual. Bayangkan saja, kita ke IKN saja, udah mengisi aplikasi. Mengisi aplikasi, begitu kita sampai, sudah ada shuttle bus, atau namanya misalnya bus pengantar jemput kita, kemudian kita bawa ke tempat. Nah, itu saya rasa, itu karena mengikuti zaman, udah pasti semua proses itu dilakukan dengan digitalisasi, termasuk karena zaman sekarang tidak membawa lagi orang kemana-mana uang cash, pasti pembayaran melalui QR atau melalui transfer, ya itu pasti terikuti sendiri itu, karena ini adalah perkembangan zaman. Oke, berarti memang sangat berdampak Pak ya ini ya bagi kita masyarakat lokal Aceh dan juga pihak-pihak dari luar gitu Pak. Pasti ya. Allah hijabahkan, apalagi kita membangun tempat ibadah, tempat pembelajaran ibadah dan tempat berkumpul orang-orang baik, insya Allah saya yakin ini pasti bisa terwujud.